Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah kedukaan? Disinilah firman Tuhan ingin menunjukkan kita karakter yang kedua yang harus dimiliki oleh orang yang percaya kepada Kristus. Berduka citalah firman Tuhan katakan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Makarios pada saat ini juga. Nah, berduka cita seperti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini? Firman Tuhan tidak bermaksud bahwa duka cita ini didapatkan karena ada kematian orang yang dikasihi. Firman Tuhan juga tidak bermaksud menyatakan bahwa duka cita ini didapatkan dari adanya hilangan sesuatu atau usahanya semakin hari semakin suram di masa pandemi ini. Firman Tuhan tidak bicara tentang itu. Bukan berarti bahwa hal itu tidak penting. Penting. Tetapi firman Tuhan di dalam konteks ayat ini tidak bicara tentang itu. Tetapi firman Tuhan di sini bicara tentang bagaimana kita berduka cita adalah berduka cita terhadap dosa. Baik dosa diri kita sendiri maupun dosa yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan ingin mengajakkan kita untuk mempunyai karakter seperti itu, yaitu karakter yang punya kesadaran, mudah disadarkan akan dosa, baik itu dosa yang kita perbuat ataupun dosa yang ada di tengah-tengah lingkungan kita. Kesadaran dosa itu membuat kita berduka cita, bersedih sedemikian rupa. Ada kesedihan, ada kedukaan yang begitu dalam. Dan kedukaan yang begitu dalam itu membawa kita datang kepada Tuhan untuk kita bertobat dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Satu kedukaan yang begitu luar biasa tak kala kita menyadari akan dosa kita. Kita bisa ambil contoh Daud. Suatu ketika dia merasa bahwa dirinya aman, ya, karena dia banyak berbuat baik, banyak berbuat sesuatu, dan banyak berbuat bagi Tuhan. Tetapi tak kalah Nabi datang kepada dia, mengingatkan akan dosanya, menyadarkan dia akan dosa. Segera dia bertobat, berduka cita sedemikian rupa, bertobat di hadapan Tuhan. Dan tobatnya ini dapat kita melihat di dalam Mazmur 51, di mana dia datang kepada Tuhan, mengaku dosanya dan mohon belas kasihan pada Tuhan. Berduka cita seperti itu yang dimasukkan oleh firman Tuhan. Ada kesadaran akan dosa, dan kesadaran akan dosa, mudah menyadari akan dosanya dan berbalik kepada Tuhan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Kedukaan seperti itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Inilah yang membedakan Daud dengan Saul. Tatkala Saul diingatkan oleh Nabi Samuel akan kesalahannya dan dosanya, dia bukan bertobat, tapi dia berbantahan. Bahkan orang yang mau menyadarkan dia akan dosa, mau dicelakakan oleh dia. Dan dia minta orang itu untuk menghormati dia di hadapan orang banyak. Tidak ada hati yang mau menyadari akan dosanya. Tidak ada kesadaran berduka akan kesalahan dan dosanya dan bertobat di hadapan Tuhan. Tidak ada di dalam hatinya seperti itu. Kalau kita melihat antara Daud dan Saul, dosa dan kejahatan siapa yang jauh lebih besar? Kalau kita lihat secara manusia, dosa Daud, kejahatan Daud yang lebih besar daripada Saul. Tapi kenapa kita melihat Daud tetap diberkati Tuhan dan menjadi orang yang berkenan pada Tuhan? Karena dia mempunyai karakter yang mudah disadarkan akan dosanya dan mau bertobat terhadap dosanya dan datang kepada Tuhan, mengaku dosanya, mohon belas kasihan pada Tuhan untuk mengampuni dia. Itulah yang membedakan dia dengan Saul. Nah, karakter seperti itulah yang Tuhan inginkan dari setiap orang yang percaya. Berbahagia karena ada kedukaan yang begitu besar
terhadap dosa tatkala dia disadarkan akan itu. Tetapi juga kita tidak boleh mempunyai kedukaan seperti Yudas Iskariot. Dia berduka cita, dia menyadari akan kesalahannya karena dia telah menjual orang benar. Tapi kedukaannya itu tidak membuat dia datang kepada Tuhan, tetapi lari meninggalkan Tuhan, bahkan melakukan bunuh diri, sehingga kedukaannya itu tidak ada artinya. Bahkan kedukaannya itu membawa dia kepada kematian yang kekal, karena dia ambil jalan yang pintas dengan bunuh diri. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka yang akan dihibur. Mereka akan dihibur. Berduka cita di sini juga bukan sekedar berduka cita terhadap dosa sendiri, tapi juga berduka cita akan dosa di tengah-tengah kehidupannya, dosa di lingkungan dia bekerja, dosa di tengah-tengah kehidupannya, bahkan dosa mungkin ada di dalam gerejanya. Kesadaran akan dosa dan sekelilingnya membuat dia menjadi gelisah, membuat dia ingin berbuat sesuatu. Bagaimana dia bisa berbuat untuk supaya dosa yang ada di tengah-tengahnya boleh, bagaimana dengan pertolongan Tuhan, diselesaikan, diambil jalan keluar, bahkan mendapatkan pertolongan. Mungkin itu adalah jiwa-jiwa yang ada sekitarnya yang belum dibawa datang percaya kepada Tuhan, atau jiwa-jiwa yang belum bertobat yang ada sekitarnya yang boleh dibawa datang kepada Tuhan untuk bertobat sungguh di hadapan Tuhan. Ada kegelisahan seperti itu, ada kedukaan seperti itu, sehingga dia bisa berbuat sesuatu bagi sekitarnya oleh karena ada kedukaan yang dalam terhadap dosa-dosa seperti ini. Karakter yang seperti inilah karakter yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan untuk ada dalam hidup kita. Kesadaran akan dosa membuat kita datang kepada Tuhan untuk memohon ampun, mohon pertolongan belas kasihan Tuhan untuk menyucikan dan menguduskan kita dari dosa. Dan firman Tuhan katakan mereka akan dihibur. Demikian juga tatkala kita berduka cita terhadap dosa yang ada di sekitar kita, Tuhan yang akan menolong kita. Bagaimana Tuhan tidak hanya sekedar menghibur, tapi juga Dia akan menolong kita. Bagaimana kita dipakainya untuk bagaimana kita ambil bahagian untuk dosa yang ada di sekitar kita. Kita garami sedemikian rupa, bahkan kita boleh menjadi terang bagi mereka. Dan kita akan dihibur. Bukan kita dihibur oleh karena kedukaan kita, tapi kita dihibur oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang akan menyatakan firman-Nya, Tuhan yang akan memberikan pertolongannya kepada kita. Bagaimana kita diingatkan bahwa Kristus Yesus sudah mati bagi dosa kita. Dan lebih jauh lagi, firman Tuhan juga mengingatkan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan kemudian bagaimana kita melihat di dalamnya Allah yang akan berkarya melalui hidup kita untuk dipakai menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga kita boleh menjadi berkat untuk memenangkan banyak jiwa, bahkan membawa orang datang bertobat kepada Tuhan. Inilah karakter yang kedua yang Tuhan nyatakan di dalam pengajarannya di dalam Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kedua, yang seharusnya ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Biarlah kedukaan seperti ini adalah mengingatkan kita juga akan supaya kita mudah disadarkan tatkala kita berbuat dosa. Kita tidak mengeraskan hati, kita tidak mengeraskan hati untuk berbantah-bantahan terhadap firman Tuhan. Tatkala Tuhan mengingatkan akan dosa kita, tatkala Tuhan mengingatkan ada dosa sekitar kita untuk kita berbuat di dalamnya. Biarlah hidup kita menjadi orang yang menjadi berkat karena ada kedukaan dalam hidup kita terhadap dosa. Amin.